jago apa enggak? Ya. Saya mau lihat. Halo, selamat sore. Ya, perkenalkan, Salah dulu ya Kak. aku Wari. Dan ini teman saya. Saya Nada Fadila. Mungkin hari ini kita akan membuka pertanyaan. Jelasin dulu. Sekarang kita Live minggu ini temanya minggu ini temanya tentang rehab. Jadi rehab itu sebenarnya udah lama ya. Nah, sekarang ada yang namanya New Rehab 2.0. Nah, Rehab 2.0 nggak matiin aja. adalah program dari BPJS Kesehatan yang memberikan kemudahan dan keringanan bagi peserta JKN KIS yang memiliki tunggakan iuran. Nah, saat ini untuk program New Rehab 2.0 itu bisa didaftar oleh peserta dari segmen PBPU atau peserta mandiri maupun peserta yang sudah beralih segmen. Nah, peserta yang sudah beralih segmen ini tadinya adalah peserta PBPU mandiri dan saat ini sudah berubah jenis kepesertaannya menjadi peserta Wifi-nya udah pakai Apple belum? PP penerima bantuan iuran. Nah, untuk peserta PBPU yang dia bisa mendaftar program New Rehab 2.0 itu bagi peserta yang memiliki tunggakan minimal itu 4 bulan sampai dengan 24 bulan. Nah, untuk jumlah lama mencicilnya itu bisa sampai dengan 12 bulan ataupun maksimal adalah setengah dari bulan menunggak. Sedangkan bagi peserta yang beralih segmen itu bisa mendaftar jika peserta tersebut sudah memiliki tunggakan minimal 2 bulan dan maksimal, dan untuk lama mencicilnya itu 2 sampai 36 bulan, jadi bisa sampai dengan 3 tahun dia mencicil. Nah, kenapa sih ada program New Rehab? Tentunya karena masih tingginya peserta yang memiliki tunggakan iuran namun dia itu tidak memiliki kemampuan bayar. Terus juga tingkat keaktifan peserta dari PBPU sendiri itu masih rendah, sehingga BPJS Kesehatan itu memberikan kemudahan nih bagi peserta PBPU ataupun yang sudah beralih segmen untuk bisa melunasi tunggakannya dengan cara mencicil. Nah, untuk peserta alih segmen itu ketika dia masih mandiri dan memiliki tunggakan, kemudian dia berubah kepesertaan, itu tunggakannya itu tidak bisa dihapuskan. Dan BPJS Kesehatan itu menghitung tunggakan itu maksimal adalah 24 bulan. Kemudian bagi peserta yang ingin mendaftar program rehab itu bisa mendaftar dari mana, Mbak Nada? Kalau untuk pendaftaran rehab sendiri bisa didaftarkan langsung dari aplikasi mobile JKN kalian masing-masing, lalu bisa ke kantor BPJS kantor terdekat. Di care center bisa atau tidak, Kak? Untuk care center belum bisa. Jadi sementara untuk perubahan atau pendaftaran rehab itu bisa dari aplikasi atau bisa datang langsung ke kantor. Aplikasinya namanya aplikasi mobile JKN. Bisa di-download di Play Store. Untuk iOS itu belum bisa ya mendaftar program New Rehab 2.0. Mungkin sambil menjawab pertanyaan ya, takut tenggelam. Oke. Mungkin ini yang pertama, ini Mbak kalau mau cariin BPJS Prakerja tanpa resign apa bisa? Kalau untuk BPJS Prakerja itu kan mungkin ranahnya BPJS Jam Sostek ya atau Ketenagakerjaan. Kalau kami terkait BPJS Kesehatan, jadi tidak ada dana pencairan seperti itu. Bisa langsung datang ke BPJS Ketenagakerjaan aja. Saya aja yang baca ini ya, pertanyaannya ya.
Oke nih dari Kak PNF kayak blablabla. Mandiri bisa ke BPI nggak? PBI nggak Kak? Kalau untuk pengalihan itu kan untuk ke PBI itu bisanya pengajuan. Cuma nanti untuk disetujui tidaknya untuk proses pengajuannya itu kan nanti ada kriterianya sendiri. Itu nanti yang memproses pengajuannya untuk peserta bisa melakukan pengajuan dari desa lalu ke dinas sosial. Ketika memang pesertanya itu memenuhi kriterianya nanti bisa beralih sebagai penerima bantuan iuran. Tapi ketika untuk pengajuannya tidak masuk kriterianya itu ya berarti untuk pengajuannya tidak bisa disetujui dari desa atau dari dinas sosialnya. Oke. Selanjutnya. Ketika disetujui namun mandirinya masih memiliki tunggakan, jangan lupa dibayarkan. Kalau kesulitan bayar bisa daftar program New Rehab 2.0. Oke, selanjutnya dari Kak Nesa. Kalau mau bikin mandiri lewat online nggak bisa ya Kak? Soalnya sudah pernah tapi non aktif. Gimana? Kalau mau bikin mandiri lewat online nggak bisa ya Kak? Soalnya sudah pernah punya tapi non Tidak aktif. aktif. Oh, tentu bisa. Karena untuk pengalihan segmen sebagai peserta mandiri itu kan tidak hanya bisa diproses di kantor, tapi bisa dari aplikasi mobil JKN sendiri atau bisa dari WA Pandawa juga. Untuk nomor WA Pandawa sudah pada tahu, di sini sudah ada nomornya juga di 08118165165. Kalau misal sebelumnya sudah pernah terdaftar di segmen yang sudah tidak aktif, nanti bisa dipilihnya menu untuk administrasi lalu pindah jenis kepesertaan menjadi peserta mandiri. Nanti di situ akan mengisikan kelas, itu bisa diisi kelas yang baru. Mau didaftarkannya di kelas berapa? Di kelas 1, kelas 2 atau di kelas 3. Nah, kelas 1 iurannya 150.000, kelas 2 100.000 dan kelas 3 35.000. Tapi perlu diingat juga ya, nanti untuk pendaftaran peserta mandiri itu wajib 1 kakak. Jadi ketika 1 kakak ada 3 anggota keluarga dan sudah tidak aktif semua, berarti harus didaftarkan 3-3-nya. Tapi misal dalam 1 kakak yang tidak aktif hanya 1 peserta, itu cukup hanya 1 peserta yang sudah tidak aktif aja yang didaftarkan sebagai peserta mandiri. Oke, selanjutnya dari Kak Diwana nih. Mbak Nada. Kakak siapa? Hai, Kak Diwana. Gimana? Selanjutnya nih dari Kak Ika Hanawijaya. Pemutihan kapan Kak? Iya. Pasti ketenggelam ya di sini ya? Ika siapa tadi? Ika Hana. Ika Hanawijaya. Ika Hana Wijaya. Pemutihan kapan Kak Kak? di atas. Oh ini nih. Hmm. Oh ini yang atasnya belum. Oh ini nih. Apa? Dari Ruby Ruby BPJS Project. Kesehatan mau dibayar kok, tagihannya sudah dibayar gimana? Nanti itu bisa dicek dulu untuk kepesertaannya. Itu masih Peserta terdaftar mandiri. dari segmen sebelumnya atau sudah melakukan pengalihan sebagai peserta mandiri. Jadi misal kakaknya itu sebelumnya terdaftar dari tempat kerja, ketika belum ada pengalihan sebagai peserta mandiri itu tidak bisa dibayarkan iurannya sendiri. Jadi ketika mau dialihkan sebagai peserta mandiri harus melakukan pendaftaran kembali sebagai peserta mandiri, atau misal ternyata sudah pernah melakukan pendaftaran peserta mandiri lalu ketika dibayarkan keterangannya itu sudah dibayar, bisa jadi untuk pembayarannya belum masuk tanggal bayarnya atau sudah melebihi tanggal bayarnya. Jadi bisa dicek kembali dulu ya untuk segmen kepesertaannya itu sudah beralih sebagai peserta mandiri atau belum. Atasnya kayak ada yang belum juga. Iya ya. Di situ aja ya. Karena di sini urutannya kayak gitu. Oh iya. Oh ini nih. Ini dulu. Bentar. Ini atasnya belum. Ini stiker-stiker tok. Enggak, tadi yang ini. Ini kan Mandiri, udah oh nih. ini udah bawahnya. Mana Iya, ada? Oh, ada. Diwana. Hai Mbak Duya, Diwana. Terus ini. Ini Mbak sama BPJS Kesehatan atau sama bayar? orangnya tuh. Dibayar kok, tagihannya sudah dibayar. Oh iya. Pemutihan tadi. Oh iya ini. Pemutihan kapan Dari Kak? Ika Hana Wijaya. Iya, jadi kalau untuk proses pemutihan memang dari pemerintah kan sudah ada Info. informasi ya terkait untuk adanya apa ya namanya rencana ada iuran untuk pembayaran BPJS Kesehatan pemutihan. Cuma kan untuk regulasinya ke BPJS Kesehatan sendiri itu belum ada regulasinya. Mungkin kan pasti mereka ada prioritasnya sendiri, segmen-segmen mana aja atau peserta-peserta mana aja yang diprioritaskan untuk mendapatkan pemutihan tersebut.
Nah, hanya saja untuk regulasi ataupun kriteria tersebut itu belum disampaikan ke BPJS Secara Kesehatan. resmi, Betul. ya. Jadi misal besok sudah ada informasi resminya, akan kami info di Lebih lanjut. kanal kami atau di kanal BPJS resminya. Gitu ya. Jadi yang bedanya BPJS sama PBI mana-mana di atas. Nih dari Mas Leo, Kak, bedanya BPJS PBPU iya. sama PBI apa ya? Nah, untuk perbedaan dari BPJS Kesehatan PBU atau peserta bukan penerima upah, jadi itu dia peserta yang membayarkan iurannya secara mandiri, jadi dia bayar secara pribadi. Sedangkan untuk peserta PBI atau singkatan dari penerima bantuan iuran, itu dia peserta yang mendapatkan program dari pemerintah yang dibayarkan iurannya oleh pemerintah, seperti itu. Jadi bisa dibilang itu BPJS gratis dari pemerintah untuk BPJS PBI. Kemudian Awal bulan, awal buka aplikasi dari awal buka DDW aplikasi harus bayar. pas tanggalnya atau bisa dibayarkan di tanggal lebih awal, Mbak. Kalau untuk pembayaran pertama itu kan pasti akan diinformasikan untuk tanggal bayarnya ya, tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Kalau khusus yang pertama itu harus sesuai dengan tanggalnya. Jadi ketika dibayarkan sebelum tanggalnya belum muncul tagihannya. Begitu juga ketika dibayarkan setelah tanggal yang sudah ditentukan, nanti tagihannya akan tertutup kembali. Jadi khusus yang pertama itu harus sesuai dengan tanggal bayarnya. Nanti untuk pembayaran bulan kedua dan seterusnya, tagihan akan muncul per tanggal 1. Kami sarankan pembayaran sebelum tanggal 10, seperti itu. Kemudian dari Skops RT2, kalau mau mencetak kartunya kemana ya? Nah, saat ini BPJS Kesehatan sendiri itu sudah tidak mencetak kartu secara fisik. Bagi peserta yang membutuhkan pelayanan kesehatan itu bisa menggunakan NIK di KTP, bisa juga menggunakan kartu digital dengan mendownload aplikasi mobile CKN. Mungkin untuk anak yang belum mempunyai KTP, bisa juga menggunakan kartu identitas anak. Itu bisa menggunakan kartu identitas anak yang warnanya pink KIA, atau bisa juga menggunakan KK. Yang penting segala identitas yang ada NIK-nya. Oke, lanjut ya. Dari Kak Maca. Udah belum? Belum. Kak, punyaku udah nggak aktif soalnya umurku udah 24 tahun. Kalau aktifin ke Mandiri harus ke kantor kah? Oh, sebelumnya ikut kepesertaan orang tuanya ya. Jadi ketika untuk anak yang sudah tidak masuk tunjangan orang tua, sudah selesai sekolahnya, nanti untuk pengaktifan sebagai peserta mandiri bisa ke aplikasi mobil JKN boleh, atau bisa dari WA Biasanya Pandawa kayak gitu juga. orang-orang. Nanti Biar untuk WA Pandawa sama nomornya ke yang tertera di sini, nanti dipilihnya jenis layanannya untuk administrasi, pindah jenis kepesertaan. Nanti untuk kelasnya boleh milih kelas 1, 2 atau di kelas 3. Tapi dipastikan ya, nanti ketika pendaftaran lewat WA Pandawa, nanti untuk pindah jenis kepesertaan akan diinformasikan atau ada 2 kategori, pendaftaran langsung aktif tanpa masa tunggu atau pendaftaran dengan masa tunggu 14 hari. Nanti ketika peserta atau mbak mas kakak-kakak semuanya mengakses layanan itu, minta tolong dibaca dengan seksama ya, karena untuk pemilihan pendaftaran peserta mandiri tanpa masa tunggu 14 hari itu nanti untuk iurannya akan tergulung dari atau sejak peserta dinonaktifkan dari kepesertaan sebelumnya. Jadi nanti bisa dicek untuk sebelumnya kira-kira dinonaktifkannya sejak tahun berapa. Ketika dinonaktifkan sejak awal tahun ini, misal sejak Januari, berarti tagihannya akan muncul atau tergulung sejak Januari sampai dengan bulan November 2025. Jadi bisa dicek dulu untuk info konsennya ya. Ketika memang tidak urgent, tidak segera digunakan, nanti bisa memilih untuk yang pendaftaran dengan masa tunggu 14 hari. Kalau untuk pendaftaran dengan masa tunggu 14 hari, untuk tagihannya akan tertagih satu bulan, tapi nanti ada masa tunggu 14 hari. Jadi lebih aware untuk membaca info konsennya ya. Oke, selanjutnya dari Bu Linda. Kalau udah meninggal, kok di aplikasi JKN masih aktif ya? Nah, untuk peserta meninggal itu dipastikan ya apakah keluarga itu sudah pernah melaporkan peserta meninggal tersebut
ke BPJS Kesehatan atau belum. Nah, untuk pelaporan BPJS Kesehatan yang sudah meninggal itu bisa langsung datang ke kantor ataupun bisa melalui layanan Pandawa. Nah, untuk nomor Pandawanya ada di atas ini ya. Nah, bagi peserta yang meninggal sudah cukup lama atau sudah melewati bulan meninggal tersebut, itu bisa disarankan untuk melakukan proses rekonsiliasi iuran dengan cara langsung datang ke kantor. Nah, jangan lupa untuk membawa surat kematian, KK, KTP, dan misalkan dia masih aktif sampai dengan bulan November dan meninggal bulan Agustus, nanti akan dihitungkan iuran itu sampai bulan meninggalnya peserta, yaitu bulan Agustus, sehingga akan berpotensi memiliki kelebihan bayar. Nah, itu bisa dilakukan proses refund. Refund ataupun bisa juga iurannya dialihkan ke anggota lain, seperti itu. Tapi nanti untuk proses itu penyesuaian iuran hanya bisa diproses di kantor. Terdekat ya, karena kan di situ kami butuh untuk surat pernyataan yang ditandatangani bermaterai untuk peserta atau pelapornya. Jadi tidak bisa dilayani atau diakses lewat WA Pandawa atau dari aplikasi. Nanti bisa datang ke kantor, cukup membawa identitas pelapor, identitas peserta yang meninggal, boleh KK yang lama atau KTP-nya, sama surat keterangan kematiannya. Jangan lupa materai juga 10.000 untuk rekening juga. Oh iya, apabila mau dilakukan refund. Oke, selanjutnya ting 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 ting. Wajah. Siapa tuh? Dari Kak mau tahu banget, T-nya pakai 2. Kak, kalau anggota keluarga yang lain terdaftar BPJS PBI, apa anggota yang lain bisa daftar BPJS Mandiri? Jawabannya bisa. Nanti untuk pendaftaran peserta mandiri kan kami cek untuk kakaknya dulu. Ketika dalam satu kakak ada terdaftar 3 atau 4 anggota keluarga, ternyata ada salah satu atau 2 peserta yang sudah terdaftar aktif dari pemerintah, itu nanti yang didaftarkan sebagai peserta mandiri cukup peserta yang belum terdaftar atau belum aktif saja gitu. Tuh. Oke, selanjutnya ada dari Kak Susi. Kak, security apa masih cewek yang dulu, Mbak? Iya, masih ada satu masih security ada di cewek. sini security Iya, yang paling cewek, cantik, Mbak namanya Sri. Mbak Sri. Oke, selanjutnya Security nih. paling cantik. Mbak Sri ada yang Udah ngeri. pulang. Mbak Sri udah nggak sip. Selanjutnya nih dari Kak Kepo deh. Oh iya, soalnya tadi langsung ini langsung keluar. Nggak tahu. Oke, lanjut. Belum kan aku nggak buka CSTI. Ini. Ya aku nggak tahu. Oke, Mbak Wari lanjut dulu ya. Dari Kak Kepo deh. Mbak, anakku baru lahir, kan sudah dibikinin BPJS, tapi sekarang belum punya kartunya. Bagi peserta baru atau bayi baru lahir, itu jika belum didaftarkan oleh Vaskes yang tempat melahirkan, itu nanti bisa mendaftar langsung ke BPJS Kesehatan kantor terdekat ataupun bisa melalui layanan Pandawa gitu. Tapi dipastikan dulu ya, misal sebelumnya sudah terdaftar dari Vaskes atau dari rumah sakit, itu sudah diupdate namanya atau belum? Karena biasanya kalau untuk Vaskes ketika mendaftarkan bayi itu kan masih atas nama bayi nyonya ibunya, jadi dipastikan Ibu Nada, misalkan. betul. Jadi dipastikan ketika bayinya sudah masuk KK, sudah punya nama dan NIK, itu sudah dilaporkan atau belum untuk perubahan namanya. Ketika memang sudah dilakukan perubahan namanya, bisa menggunakan KIA-nya aja gitu. Tapi misal belum diupdate namanya, berarti diproses dulu untuk perubahan nama dan NIK-nya, bisa ke kantor langsung, bisa lewat WA Pandawa, atau bisa dari aplikasi mobil JKN. Oke, lanjut Kak. Dari Kak Imas Muslimah. Kak, untuk mengaktifkan BPJS yang udah lama mati gimana ya? Nah, dipastikan juga bagi BPJS yang mati itu karena memang menunggak. Kalau misalkan dia peserta menunggak, itu bisa langsung bayarkan iurannya, dilunasi, nanti kartunya otomatis langsung aktif. Nah, namun ketika dia kartunya mati karena
nonaktif sudah tidak bekerja ataupun karena tadinya dapat dari pemerintah kemudian sudah nonaktif, itu nanti bisa untuk mengaktifkan kembali gitu. Oke, lanjut ya Kak. Selanjutnya dari Kak Dew _ Kak, kayaknya dulu di JKN ada pilihan khusus buat periksa gigi ya, sekarang udah nggak ada. Untuk antrian pendaftaran tentu masih ada. Cuma untuk sekarang itu pendaftaran antrian ada di menu paling atas. Sebelumnya kan ada di menu ambil antrian, ada aplikasi atau ada menunya sendiri. Tapi kalau sekarang, apakah ada di HP saya? Oh, tidak ada. Tapi yang Sama ini loh, mungkin vaskes pertamanya puskesmas atau klinik. Oh iya. Jadi ada dua kemungkinan ya Kak. Kakaknya itu kalau untuk aksesnya sekarang itu untuk ambil antrian online tetap ada. Mana sih aplikasinya? Dipastikan juga kalau misalkan puskesmas memang tidak bisa ya untuk Jadi mendaftar. dulu kan ada di menunya di sebelah sini. Kalau sekarang ambil antrian online ada sendiri untuk menunya di paling atas. Ambil antrian. Nanti di sini bisa untuk pengambilan antrian online baik di vaskes tingkat pertama atau di rumah sakit. Dipastikan juga untuk kakaknya dokter giginya itu sudah terdaftar atau belum. Karena untuk dokter gigi itu kan bisa didaftarkan atau bisa terdaftar ketika kakaknya itu dokter umumnya terdaftar di dokter umum. Tapi kalau misal kakaknya mendaftarkan atau vaskesnya terdaftar di klinik atau di puskesmas, itu berarti bisa dipilih puskesmasnya dulu, lalu untuk polinya bisa dipilih poli gigi gitu. Jadi dicek dulu ya untuk kakaknya vaskesnya terdaftarnya di dokter umum atau di puskesmas. Nanti kalau di puskesmas berarti kakak pilihnya ambil antriannya di puskesmasnya lalu di poli gigi. Biasanya kalau puskesmas kan ada jadwal giginya. poli giginya. Oke, wah, Punya punya lompat. Pemutihan tadi sudah diinformasikan ya, menunggu regulasi. Oke, di situ dulu ya. Pabrik tutup. Nah, dari Kak Nana Dotrat, saya dulu ikut BPJS pabrik suami, setelah pabrik tutup nggak punya BPJS. Kalau pingin BPJS pemerintah, tadi juga sudah dijelaskan ya, untuk BPJS pemerintah itu bisa melakukan pengajuannya melalui pemerintah desa supaya datanya bisa masuk ke DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial seperti itu. Sekarang namanya DTSen. Oh, DTSen. Kak, kalau kartu fisik BPJS hilang bisa nggak bikin lagi kartu fisiknya? Tadi juga sudah dijelaskan ya, saat ini sudah tidak mencetak untuk kartu fisiknya. Saat ini menggunakan kartu digital di aplikasi mobile JKN ataupun menggunakan NIK di KTP. Betul. Jadi misal mau mengakses kartunya, nanti bisa dari aplikasi ya. Nanti bisa di-download aplikasinya dulu. Nanti dipilih menu masuk untuk pendaftaran akun. Ketika nomor handphonenya ternyata sudah tidak sesuai atau sudah Tidak aktif, nanti bisa melakukan perubahan nomor handphonenya, bisa ke WA Pandawa seperti itu ya. Oke, lanjut ya Kak. Dari Kak DDW. Udah belum tadi? udah. Kakaknya dulu JKN ada pilihan udah. Udah. Ini pemutihan udah, terus periksa gigi Kalau udah. buka aplikasi harus bayar. Ada ini. Oh, Udah ya. Kak, Dompetku hilang untuk pengusahaan Nah, kartu ini fisik juga dan baru dijelaskan ya, saat ini sudah tidak mencetak untuk kartu fisiknya. Oke, selanjutnya nih dari Kak Arfiza. Kak, BPJS nggak aktif 2 tahun. Apa bayar tunggakan 2 tahun dulu baru aktif? Gimana sih? Sebentar. Oke. Kak Arfiza. Arvisa. Oke, saya Boleh bacakan dibacain ya. aja. Kak, BPJS nggak aktif 2 tahun. Apa bayar tunggakan 2 tahun dulu baru bisa aktif? Nah, untuk kakaknya yang menunggak iuran 2 tahun, ketika itu peserta mandiri dan ingin aktif kembali, tentunya harus melakukan pelunasan selama 24 bulan atau 2 tahun yang menunggak itu iurannya. Nah, bagi peserta yang menunggak lebih dari 2 tahun, itu iurannya tetap dihitungkan maksimal adalah 24 bulan. Itu jadi harus tetap dilunasi ketika kartunya ingin aktif atau ingin digunakan kembali. Rehab Kak, rehab. Oke, jangan lupa untuk peserta yang merasa kesulitan bayar, itu nanti bisa melakukan pendaftaran New Rehab 2.0 ya. Untuk pendaftarannya nanti bisa
langsung download aplikasi Mobile JKN. Di situ nanti ada menu rehab. Nah, nanti kalian bisa mendaftar secara langsung atau sendiri begitu di rumah atau dimanapun itu bisa diakses. Nah, kemudian nanti ada persyaratan yang disetujui. Nah, nanti diklik centang, kemudian setelah itu ada simulasi iuran gitu. Nanti untuk teman-teman juga bisa memilih jumlah cicilan yang ingin dibayarkan, misalkan pingin 2 bulan atau 3 bulan gitu. Namun untuk peserta mandiri itu maksimal adalah setengah dari bulan menunggaknya. Misalkan menunggak 12 bulan, nanti maksimal mencicil itu bisa sampai dengan 6 bulan seperti itu. Oke, lanjut ya Kak. Ya. Dari Kak Semikolon. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Izin bertanya, kalau mau ngecek kartu BPJS kita aktif atau tidaknya di mana nggih? Ya, untuk mengecek keaktifan kartu atau keaktifan anggota ya. Misalkan ingin mengecek sendiri itu tentunya bisa melalui aplikasi Mobile JKN. Nah, misalkan belum punya, silakan download terlebih dahulu di iOS ataupun Play Store. Kemudian nanti bisa login ataupun pendaftaran akun terlebih dahulu. Kemudian nanti juga bisa telepon ke care center di 165, bisa juga datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat ataupun melalui layanan Pandawa di 0811 08118165 165 nanti untuk pengecekan status kepesertaan nanti bisa dipilih di menu informasi. Betul, selanjutnya nih dari Kak Wopiu. Oh-nya banyak banget. Kayaknya ini kamu ke itu deh. Ke Kalau sekolah ya? ke skip. Yang Di bawahnya Afriza itu Masih ada ada ya? Mbak A. Oke. Ada kakak A, Mbak kalau BPJS yang dari kerjaan udah nonaktif mau diaktifkan lagi bisa nggak? Tapi nambah personil, tentu saja bisa. Nanti untuk pendaftaran peserta mandiri akan dilakukan pengecekan menggunakan data kakak yang baru. Jadi ketika mungkin sebelumnya terdaftar dari tempat kerjanya dulu hanya satu peserta, ketika single lalu sekarang sudah menikah, sudah punya anak, nanti untuk pendaftaran peserta mandirinya akan diceknya atau didaftarkannya berdasarkan kakak yang baru, berarti pendaftarannya untuk 3 orang tuh. Terus dari Kalau aku baru Kak gabung Jun. BPJS sama suami, tapi di JKN kelasnya masih beda. Proses update berapa lama? Biasanya kalau untuk perubahan kelas ketika kakaknya didaftarkan atau dialihkan ke tempat kerja suami ataupun sebaliknya, nanti untuk perubahan kelas itu akan berlaku per tanggal 1 bulan berikutnya. Jadi misal misal kakaknya melakukan pengalihan bulan ini, nanti bisa dicek kembali di tanggal 1 bulan berikutnya ya. Maaf Kak, tanya kalau mau pindah alamat Vaskes gimana ya? Soalnya punya saya sama anak beda tempat Vaskes. Ya, untuk perubahan Vaskes, nah itu bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi Mobile JKN. Nah, nanti bisa langsung pilih Vaskes mana yang akan dituju seperti itu. Nah, nanti untuk Vaskes yang baru itu aktifnya per tanggal 1 bulan berikutnya seperti itu. Saya kan baru aja daftar BPJS. Kok di info peserta ada tulisan tidak aktif penangguhan pembayaran. Betul, untuk peserta mandiri memang ada masa tunggu atau masa penangguhan pembayaran sebelum peserta membayarkan iurannya. Kemarin kan sudah diinformasikan untuk pembayaran pertamanya ya. Dipastikan untuk pembayaran pertama dibayarkan sesuai dengan tanggalnya. Nanti ketika sudah dibayarkan iuran yang pertama, otomatis untuk status kepesertaannya akan berubah aktif. Tapi misal ternyata untuk tanggal bayarnya sudah lewat, sudah tertutup tagihannya, nanti bisa dilakukan pengaktifan atau pengupdatean iuran. Untuk pengupdatean iurannya sendiri bisa diproses dari kantor terdekat atau bisa dari WA Pandawa tentu saja. Untuk di WA Pandawa nanti jenis layanannya untuk update nomor virtual account. Jadi dicek kembali ya untuk tanggal bayarnya. Oke, terus Kak, dulu saya punya BPJS dari perusahaan, lalu saya keluar dari perusahaan jika ingin diubah ke mandiri maksudnya ya. ke Mandiri. Kalau misal pendaftaran peserta mandiri sama bisa semua jawaban bisa di WA Pandawa, bisa dari aplikasi langsung atau bisa ke kantor terdekat. Tapi kami sarankan bisa melakukan perubahan data melalui kanal tanpa tatap muka dulu ya.
Jadi supaya kakaknya tidak perlu repot-repot ke kantor. Mbak, ini ternyata di atasnya yang barusan ini. Oh iya. Dari Kak Wopyu, O-nya banyak banget. Kak, kalau Atasnya screening katanya. BPJS lewat JKN Mobile jangan sekarang nggak bisa ya? Nggak harus ke puskesmas. Ulang. Kak, kalau screening BPJS lewat JKN Mobile bisa nggak Kak? Nggak harus ke puskesmas. Screening Bisa kesehatan. dong, untuk screening kan bisa dilakukan 1 tahun sekali. Jangan lupa ya, biar Boleh kita dari bisa MJKN, boleh dari memantau kesehatan kita. Kemudian dari Kak Bia, kalau pindah vaskes JKN itu berlaku 3 bulan apa selamanya ya Kak? Nah, kalau perubahan vaskes itu bisa dilakukan minimal 3 bulan sekali ya. Dan untuk vaskes baru itu nanti berlaku per tanggal 1 bulan depan begitu. Jadi misalkan pindah vaskes di bulan November, nanti aktif vaskes barunya di bulan Desember tanggal 1. Tapi asalkan belum ada perubahan untuk vaskes, selanjutnya tidak ada perubahan lagi, ya vaskesnya akan tetap terdaftar di vaskes yang terakhir itu, tidak akan berubah lagi. Betul. Kalau mau bikin apa aja Kak persyaratannya? Ada identitas, tentu kemudian saja kakak juga buku rekening ya, supaya terdaftar auto debit. Jadi tidak perlu repot untuk membayar ke secara Indomaret, manual, ke ATM. tidak perlu mengingat tanggal bayar. Nanti bisa tiba-tiba lupa virtual account-nya, jadi tidak perlu repot membayar sendiri. Jangan lupa daftar auto debit untuk program rehab juga yang sudah terdaftar auto debit itu nanti otomatis akan terpotong juga dari auto debit iurannya. Jadi kakak hanya perlu memastikan saldo rekeningnya selalu tercukupi aja ya. Untuk setiap bulan tidak perlu khawatir lagi lupa tanggal bayarnya, lupa udah bayar bulan ini atau belum, karena sudah dipotong otomatis. Jadi status kepesertaannya tetap aktif setiap bulannya. Betul. Itu dari sini. Terserah. Oke, dari Kak Bun. Hanif. Kak, kalau mau tahu info-info loker BPJS di mana ya? Itu atasnya kali ya. Loker BPJS bisa dicek di situs resmi BPJS Kesehatan, seperti di Instagramnya BPJS Kesehatan _RI. Lalu bisa di websitenya di BPJS kesehatan.co.id. Intinya segala proses rekrutmen dan juga pembukaan lowongan itu semua terpusat jadi dari akun-akun resmi BPJS Kesehatan. Jadi misal ada lowongan-lowongan atau mungkin informasi yang beredar dari WA, dari alamat yang mungkin belakangnya .blogspot dan sebagainya, itu bisa jadi amat sangat besar kemungkinan itu hoax atau penipuan. Jadi harus dilihat dulu untuk media yang mengakses, mengposting atau menyebarkan informasinya ya. Oke. Kayaknya ada pertanyaan terkait rehab. Dari Alena Lens _ Jangan diapa-apain aja, nanti kita ngelucuin ini. Oke. Aplikasi rehab nggak bisa dipakai udah pengajuan online. Katanya harus registrasi ulang di kantor. Itu gimana ya? Oh ya, bagi peserta yang kesulitan atau aplikasi mobile JKN-nya error untuk mendaftar, itu dipastikan ya untuk kepesertaannya itu menunggak ya kan. Terus misalkan ada peserta yang meninggal, itu harus dipisahkan atau dimutasikan seperti itu. Nah, untuk kakaknya yang kesulitan bisa datang ke kantor untuk memastikan, dan untuk perubahan datanya, misalkan pesertanya itu ada yang segmennya berbeda seperti itu. Oke, jadi dipastikan lagi untuk status kepesertaan satu keluarganya dulu, tapi misal mau pengecekan lebih lengkapnya mungkin bisa dibantu di kantor terdekat. Coba dari sini ya, Mbak. Aplikasi mobile JKN punya saya kenapa nggak bisa dibuka ya, Mbak? Belum. Beda kayaknya. Nggak bisa dibukanya karena apa dulu? Kalau misal nggak bisa dibuka itu biasanya kemungkinan untuk nomor atau emailnya itu sudah tidak sesuai. Jadi dipastikan untuk nomor dan emailnya dilakukan pembaharuan dulu melalui WA Pandawa. Nanti misal memang sudah di update
sudah diupdate nomor handphone dan juga emailnya, nanti bisa diproses untuk aplikasi mobil JKN-nya di menu masuk, lalu lupa kata sandi. Kan mau tanya kalau buat BPJS dengan menggunakan surat kontrol dari rumah sakit apa bisa langsung digunakan? Sebenarnya kalau untuk pembuatan BPJS itu kami tidak menggunakan surat kontrol dari rumah sakit. Jadi mau sudah terdaftar atau belum, untuk semua syarat dan ketentuannya itu sama. Untuk peserta baru itu semua ada masa tunggu 14 hari. Sedangkan untuk peserta yang sebelumnya pernah atau terdaftar di segmen lain tapi sudah dinonaktifkan, nanti itu yang ada dua opsi, bisa didaftarkan dengan masa tunggu 14 hari atau dengan tanpa masa tunggu 14 hari. Itu nanti untuk iurannya akan tergulung atau tertagih sejak bulan penonaktifannya. Jadi itu semua syarat dan ketentuannya sama, mau dia sedang sakit atau tidak, itu mau menggunakan surat kontrol atau tidak, itu untuk syarat dan ketentuan dari pendaftaran peserta mandiri sama. Cuma kalau misal pendaftaran yang dimaksud untuk pendaftaran peserta penerima bantuan iuran, mungkin itu bisa dikonfirmasi ke desa atau ke dinas sosial. Ya. Tapi kalau untuk peserta mandiri itu tidak memerlukan keterangan surat kontrol. Selanjutnya dari Kak Agnia et al. Shop. Kak, kemarin aku suruh bayar BPJS temen, udah 2 bulan setiap mau bayar kok nggak bisa-bisa ya. Nah, ketika sulit bayar itu dipastikan untuk nomor virtual account-nya itu sudah benar ya. Untuk semua bank kecuali Mandiri itu 85 kali plus 11 nomor kartu yang terakhir. Untuk Bank Mandiri itu nomor virtual account-nya 89888 ditambahkan 11 nomor kartu yang terakhir. Nah, ketika sudah benar kemudian masih error atau masih gak bisa bayar, nanti dipastikan untuk kepesertaannya apakah saat ini masih peserta mandiri atau sudah jangan-jangan sudah dialihkan jadi peserta yang dibayarkan pemerintah atau kakaknya sudah bekerja seperti itu. Oke. Jadi Kak Maca udah belum tadi? Udah ngapa? Kak Maca 24 tahun. Oh, Belum? udah. Oke. Galeri Reski. Apa? Dalam profil terdapat nama anggota keluarga lain yang bukan keluarga. Saya baca ya. Dari Kak Galeri Raski. Kak, kok dalam profil itu terdapat nama anggota orang lain yang bukan keluarga asli? Itu gimana ya? Kalau itu nanti bisa dicek terlebih dahulu, dilakukan validasi data, tapi harus ke kantor karena kan di situ perlu adanya konfirmasi baik itu terkait anggota keluarga ataupun identitas yang lain. Jadi nanti bisa dicek, dibawa aja untuk kakaknya yang baru punya kakaknya, nanti akan dicek divalidasi untuk datanya di petugas frontliner di kantornya ya. Oke. Selanjutnya dari Kak Ajeng. BPJS bisa dipakai untuk kelahiran normal nggak sih Mbak? Tentu bisa. Jadi BPJS Kesehatan selama kartunya aktif itu bisa digunakan untuk melakukan kelahiran secara normal ataupun sesar gitu. Tapi tetap harus sesuai dengan prosedurnya ya. Jadi harus ke vaskes tingkat pertama dulu. Ketika memang itu persalinannya atau pelayanan kesehatannya bisa dilakukan atau bisa ditangani di vaskes pertama, pasti akan dilayani atau ditangani di vaskes pertama dulu. Tapi ketika dari vaskes pertama butuh pelayanan tindak lanjut atau tindakan selanjutnya, nanti akan dilakukan rujukan ke rumah sakit. Terus dari Kak Nyong. Kak, aku udah berhasil ganti vaskes mobil JKN, tapi BPJS ku tipe PBI itu tetap bisa kan Kak? Ya bisa, tapi untuk BPJS PBI itu kan ada 2 tipe ya, BPJS PBI JK atau APBN itu bisa melakukan perubahan vaskes di luar kota domisili, sedangkan untuk yang BPJS PBI dari pemerintah daerah itu hanya bisa berubah vaskesnya itu di domisili mereka terdaftar seperti itu. Karena dari Sri Wahyuningsih.
apakah BPJS BBI yang sudah tidak aktif karena beda NIK dengan KTP itu bisa dibetulkan tidak? Tentu bisa. Bisa, cuma kalau untuk pengaktifannya nanti ketika di kantor bisa dibantu untuk pengaktifan sebagai peserta mandiri. Kalau misal pengaktifannya mau diproses tetap yang dari pemerintah, nanti dicoba pengajuan atau pengusulan ulang sesuai dengan NIK yang tertera di KK dan KTP ke balai desa atau ke dinas sosial terdekat ya. Ya, betul sekali. Lalu apa ini? Kak, kalau mau Ganti ganti paskes paskes bisa di situ nggak? Soalnya maka JKN Nggak bisa. Bisa di sini di kantor. Nanti kami layani sesuai dengan jam layanan kami hari Senin sampai hari Jumat jam 8 sampai jam 3 sore. Oke nih Kak, ada 3-5 pertanyaan mengenai pencairan BPJS Ketenagakerjaan. Itu gimana ya Kak? Untuk BPJS Ketenagakerjaan. Dirangkum Jadi ya kami- jawabannya ya. BPJS Itu BPJS Kesehatan. Jadi untuk informasi terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan itu silakan langsung datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan atau terdekat Jamsos. atau Jamsostek. Jam Kemudian dari Rida Sitompul, kalau nonaktif karena premi gimana Kak? Ya kalau nonaktif karena premi itu artinya nonaktif karena dia memiliki tunggakan iuran ya. Jadi ketika ingin aktif kembali kepesertaannya nanti bisa dibayarkan atau dilunasi iurannya supaya kartunya bisa aktif kembali dan bisa digunakan. Kalau misalkan nunggaknya banyak bisa daftar rehab misalkan kesulitan seperti itu. Oke, dari Kak F. Kak, kalau ganti nomor HP di aplikasi JKN gagal terus gimana ya? Kalau Nanti bisa dicek dulu, dipastikan untuk nomor handphone yang baru itu aktif ada pulsanya, karena nanti untuk kode OTP masuknya lewat SMS. Tapi misal dari aplikasi mobil JKN gagal, itu bisa dicoba lewat WA Pandawa juga ya ke nomor yang ini. Nanti dipilih jenis layanannya, administrasi, lalu perubahan identitas untuk nomor handphone. Oke, situ atau sini? situ apa? Sini aja ya, dari Kak Tahlil Bahsyop. Kak, kalau pernah kerja di PT, sekarang kartu KIS mati, apa bisa dihidupkan lagi? Mohon jawab. Ya, kalau misalkan kakaknya berarti sudah resign ya, atau mungkin sudah habis kontrak, kemudian BPJS-nya nonaktif, bisa banget diaktifkan kembali jadi peserta mandiri ya tentunya. Nah, ketika ingin berubah kepesertaannya menjadi peserta mandiri itu nanti ada 2 opsi, bisa langsung aktif dengan membayarkan iuran dari sejak nonaktifnya kepesertaan saat bekerja, ataupun nanti bisa menunggu masa 14 hari seperti itu. Nanti kalau misal dengan masa tunggu 14 hari cukup membayarkan iuran 1 Satu bulan, bulan saja. berjalan aja. Jadi jangan tunggu butuh dahulu baru mendaftar. Betul, jangan nunggu nunggak dulu baru bayar, nanti ketika membutuhkan pelayanan kesehatan bisa terkena denda. Gitu. Mari saling membantu Bergotong untuk royong. bergotong royong membayar iuran secara rutin setiap bulan Sebelum tanggal 10. 10. Oke, lanjut ya Kak. Dari Kak Vivi Hafni. Kak, BPJS dari perusahaan memang maksimal kelas 2 ya? Tentu saja tidak. Bisa di kelas 1 yang iuran setiap bulannya itu 150.000. Tapi gitu. kalau dari PPU itu kan tidak berdasarkan iuran setiap orang. Kalau untuk peserta mandiri kan peserta bisa memilih sendiri sesuai dengan iuran yang akan dibayarkan. Tetapi kalau dari tempat kerja itu untuk kelasnya itu berdasarkan dari besaran gaji yang dilaporkan dari perusahaan ke pihak BPJS Kesehatan. Untuk peserta dengan gaji maksimal 4 juta itu hak kelasnya di kelas 2. Untuk peserta yang memiliki gaji Lebih yang dari- terlapor ke BPJS Kesehatan lebih dari 4 juta itu untuk kelasnya itu di kelas Kelas 1 1. seperti itu. Oke. Potongannya 1% ya. Selanjutnya dari Kak Avocado. Kak, kalau mau bayar BPJS gimana ya? Kalau mau bayar BPJS Kesehatan, tentunya kalian harus menyiapkan nomor virtual account. Ya, nomor virtual account kalian bisa 85 kali, kemudian 11 nomor kartu terakhir itu untuk semua
channel pembayaran kecuali Bank Mandiri. Untuk Bank Mandiri itu nanti nomor virtual account-nya depannya 8983 kali, kemudian ditambahkan 11 nomor kartu yang terakhir. Untuk pembayarannya nanti bisa Jangan sebut e-wallet oranye dan hijau. Iya. melalui transfer bank, kemudian melalui m-banking, kemudian bisa ke minimarket, Indomaret, Alfamart, kemudian bisa melalui Shopee, Tokopedia. Dari di semua e-commerce oranye atau hijau ya. e-wallet, transfer bank atau di minimarket. Ya, asalkan nomor virtual account-nya benar, nanti pasti kartunya langsung aktif ketika Dan iurannya lunas, ya kan? Nah, jangan lupa untuk iuran berjalan itu jumlah bulannya pilih 1 gitu. Nanti kalau kalian pilih 2 nanti bisa jadi saldo bulan berikutnya seperti itu. Tagihannya nggak akan hilang, tapi akan Terakumulasi. untuk terakumulasi ke bulan berikutnya. Oke, dari Kak akun 01. Kayaknya beda deh. Iya, kan? beda. Beda, aku kamu ya. Boleh. Sekarang siapa dulu? Ini Boleh. Dari Kak It's Valen. It's dot Valen. Kak, saya kan baru daftar BPJS. Kalau di info persen tulisannya tidak aktif. Oh, ini udah. Gede. Kak Koti. Kak, anak saya sekolah di Semarang mau pindah BPJS KIS tapi katanya nggak bisa. Apa betul? Jadi untuk BPJS KIS itu kan prosesnya melalui pengajuan ya Ibu atau Bapak atau Kakak. Untuk proses pengajuan itu berdasarkan alamat domisilinya. Jadi ketika Kakak Kotinya berdomisili di Kebumen itu tidak bisa melakukan pengajuan ke PBI di Semarang karena kan harus diajukannya itu melalui desa serta dinas sosial sesuai dengan kakak domisilinya kakak seperti itu. Dari Kak Angel. Kak Angel and Hams. Hams. Berarti kalau mati karena udah nggak kerja itu nggak perlu dibayar ya Kak kalau mau diaktifin lagi. Nah, kakaknya posisinya sudah tidak bekerja dan pingin aktifin kembali ya. Tadi juga sudah dijelaskan kalau misalkan mau diaktifin kembali itu nanti bisa menunggu masa 14 hari dengan hanya membayarkan 1 bulan iuran berjalan saja, bisa juga dengan tanpa 14 hari. Nah, itu bisa datang langsung ke kantor nanti membayarkan iurannya dari sejak kakaknya sudah berhenti kerja seperti itu. Dari Kak Apriliana Rizkyapon. Kalau yang PBI kemarin diarahkan ke dinas sosial dan hanya 1 yang bisa diaktifkan, itu pun yang urgent. Apakah valid? Kalau misal itu memang informasi dari dinas sosial berarti itu valid Kakak, karena kan untuk argumen atau untuk statement itu kan memang hanya bisa dikeluarkan dari dinas sosial. Untuk BPJS Kesehatan kan kami tidak melakukan proses pengajuan, jadi bisa dengarkan atau bisa diiyakan untuk segala informasi ketika memang itu dari dinas sosialnya langsung ya Kak. Begitu Kak. Kak, kalau BPJS bisa dinonaktifkan tidak? Soalnya ada tunggakan. Ini apa? Hah, ini udah kan tadi Oh, Kak kerja Angel and Hams. Oh iya deh. Ini Ini dari Kak Cindy Ramadhani. Ramadhani. Cynthia Ramadhani. Kak, kalau BPJS bisa dinonaktifkan tidak? Soalnya ada tunggakan. Untuk kepesertaannya itu untuk BPJS Kesehatan sendiri itu berlaku seumur hidup ya dan tidak bisa dinonaktifkan. Namun ketika dia memiliki tunggakan itu otomatis kartunya tidak bisa digunakan atau tidak aktif seperti itu. Kak, saya kan dari Queenly Girls. Kak, saya kan BPJS Mandiri tapi pas mau bayar tagihan di aplikasi tulisannya udah lunas. Gimana itu Kak? Nah, dipastikan ya untuk status segmen kepesertaannya apakah masih mandiri saat ini ataupun sudah beralih ke segmen lain, misalkan sudah bekerja ataupun bisa dicek ternyata dapat yang dari pemerintah seperti itu. Kemudian dari Kak, ini udah nih pembayaran. Udah kan, Sindira udah. Dari Kak Jun, Kak aku baru pembayaran. Udah nih. Oh iya Ya. udah. Gimana cara pindah rumah sakit? Bagaimana cara pindah rumah sakit? Caranya itu dari Vaskes. Kalau rumah sakit itu kan dari Vaskes tingkat pertama ya Kak. Jadi itu sudah ranahnya dari Vaskes tingkat pertama, bukan dari BPJS Kesehatan.
Nanti misal memang yang bersangkutan pindah rumah sakit karena pindah domisili, nanti bisa dipindahkan vaskes tingkat pertamanya dulu. Misal sebelumnya berobatnya itu di rumah sakit Kebumen, ternyata sekarang sudah tinggal di Jogja. Nanti vaskes tingkat pertamanya bisa dipindah ke Jogja dahulu. Nah, nanti untuk yang bersangkutan bisa periksa ke vaskes tingkat pertama di Jogja dengan menginformasikan pelayanan kesehatan sebelumnya yang dilakukan di Kebumen, supaya nanti dari vaskes yang di Jogja akan diarahkan dengan dokter atau fasilitas yang sama di Yogyakarta, seperti itu. Oke, dari ini deh yang penangguhan pembayaran. Atasnya udah? Udah ini sama semua nih penangguhan pembayaran. Kalau udah mengaktifkan BPJS dari lewat Kak WA Bu, Pandawa. Kak Yul. Kak saya kan baru daftar terus nanti selanjutnya gimana? Selanjutnya nanti kan itu nunggu 14 hari kan ada ketentuannya, ada keterangannya ya, tanggal bayarnya tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Biasanya 2 minggu ya Kak ya. Biasanya 2 12 minggu, hari. misal pendaftaran tanggal 1, nanti akan muncul tagihan per tanggal 15. Jadi ketika misal pembayarannya dimulai tanggal 15 sampai dengan tanggal 1, berarti bisa langsung dibayarkan iurannya di tanggal 15. Besok ketika sudah ada pembayaran yang pertama di tanggal 15, kepesertanya akan aktif kembali. Jadi tinggal besok nunggu tanggal bayarnya aja untuk melakukan pembayaran. Oke. Oke. Dari Kak Izum. Wah, izum. Kak, kalau BPJS nonaktif bisa diaktifin lagi nggak? Tentunya bisa. Kalau misalkan nonaktifnya karena tunggakan, bisa langsung dilunasi saja, nanti kartunya bisa langsung aktif. Namun ketika kepesertaannya nonaktif karena dia bukan premi, misalkan karena beralih segmen seperti sudah nonaktif tidak bekerja ataupun nonaktif dari PBI atau penerima bantuan iuran, nanti bisa diaktifkan kembali menjadi peserta mandiri dengan masa tunggu 14 hari ataupun tanpa 14 hari. Lanjut. Oke, dari sini ya. Dari Kak Vina. Kak, udah jauh beda Yuk, kayaknya. langsung ini aja Bu. Itulah menurut itu aja, Farda. Iya, kalian jawab aja ya. Pertanyaan dari Kak Vina. Kak, aku pindah vaskes lewat Pandawa. Di JKN kok nggak pindah vaskesnya ya? Tapi udah diupdate. Oh iya, nanti bisa dicek di menu perubahan data. Ketika sudah dilakukan perubahan vaskes, nanti di perubahan data itu akan tertulis vaskes yang baru. Lalu di bawahnya ada keterangan akan terupdate per tanggal 1 bulan berikutnya. Jadi dicek di menu perubahan data ya. Ketika di perubahan data sudah berubah vaskesnya, itu berarti memang sudah diproses, hanya tinggal menunggu aktifnya di tanggal 1. Sebelum tanggal 1 untuk bulan berjalannya masih aktif di vaskes yang lama, tenang saja. Ini ada yang tanya lokasi kantor BPJS terdekat di Kebumen daerah mana ya? Di Jalan Tentunya HM di Sarbini nomor 174 atau tepatnya di depan Trio Azana Style atau Trio Mall Kebumen. Pasti kalian tahu ya, dari alun-alun Kebumen lurus ke utara nanti di pertigaan Satpamnya di luar. ke belok ke timur ya, nanti tepatnya di depan Trio Azana Style. Terus Berarti pintunya dibuka. Terus Oke, lanjut. dari Sini apa sini? ya dari situ aja dulu. Ini jalan terus. Oke, dari Kak emoticon angsa dan bintang. Kalau nambah anggota bisa langsung dipakai nggak Kak? nanti bisa dicek untuk status kepesertaan kakak apa dulu ya. Misal dari tempat kerja, baik itu PNS, P3K, TNI Polri, atau pegawai swasta, itu untuk kepesertaan anak ataupun istri ketika ditambahkan itu bisa langsung aktif. Tapi kalau untuk peserta mandiri, untuk yang bukan bayi, bukan kategori bayi, itu akan ada masa tunggu 14 hari. Oke. Dari Kak kalian ada Uniko. Kak, saya mau ganti perubahan data peserta cuma lupa kata sandi, itu harus gimana? Ya, itu lupa kata sandi mobile JKN ya maksudnya ya. Nah, itu bisa klik lupa kata sandi saja supaya nanti update untuk password mobile JKN yang baru. Pasti kan nomor gitu. HP-nya masih sama ya, misal beda bisa ke WA Pandawa Ya, untuk perubahan nomor nomor handphone atau Pandawa. emailnya. Oke. Lanjut nih dari Kak Kiki. Kiki. Kak, kalau yang non aktif bisa diaktifkan kembali, tapi sekarang nggak punya buku tabungan. Bisa. Itu nonaktif ya, nonaktif karena
nonaktif gitu. Ya, kalau misalkan mau mengaktifkan kembali kartu yang sudah tidak aktif, misalkan mau daftar lagi untuk auto debitnya, itu nanti bisa langsung ke bank ya, ke bank terdekat untuk proses pendaftaran auto debitnya. Jadi kalau untuk nomor rekeningnya tetap harus dilampirkan ya kakak, karena ketika pendaftaran peserta mandiri untuk frontliner tetap harus menginputkan nomor rekening tabungannya. Oke, lanjut dari Kak Nescafe _ Cappuccino. Ini tentang program rehab nih Kak. Ya, Kak, saya ikut program rehab, tapi dapat WA dari BPJS, tapi nominal yang tertera di WA dan aplikasi JKN berbeda. ya untuk kakaknya yang sudah mendaftar program rehab namun mendapatkan info tagihan yang tidak sesuai dengan nominal yang ada di aplikasi Mobile JKN ya, di aplikasi rehab, itu nanti disesuaikan saja Kak yang ada di menu rehabnya. Nah, misalkan kakak nih bulan ini sudah merasa membayar, kemudian masih mendapat tagihan, itu bisa diabaikan saja ya. Berarti nanti untuk pembayaran cicilan itu di bulan berikutnya, seperti itu. Oke Kak, kita 4 menit lagi ya live-nya ya. Jadi yang belum bertanya silahkan bertanya. Selanjutnya nih ada dari Kak Fuji Santosa. Kak, itu nomor tunggal Pandawa, nomor CS kantor Kebumen. Bukan, jadi ini untuk nomor WA Pandawa itu sudah nasional ya kakak. Jadi untuk pelayanan informasi, permintaan administrasi atau penanganan pengaduan untuk seluruh Indonesia nomornya sudah sama di 08115165165. Oke, selanjutnya dari Kak Rahmawati saja. Kak, kalau JKN nggak bisa diakses karena nomor yang buat daftar udah nggak aktif, gimana ya? Bisa melakukan update nomor HP ya, itu bisa melalui Pandawa di menu administrasi, kemudian perubahan data peserta, atau bisa juga misalkan kesulitan mengakses teknologi bisa langsung datang ke kantor. Oke, dari Kak Ibadanawa Igrif, sapa aku Kak Wari. Temennya Wari. Temannya Mbak Wari nih ya. Selanjutnya nih dari Kak Mamaka, infokis dinonaktifkan itu kenapa ya Kak? Infokis dinonaktifkan Karena tidak ditanggung. Kalau misal untuk data KIS tidak ditanggung berarti itu sudah sesuai dengan SK Mensosnya kakak. Nanti untuk proses pengaktifan akan kami bantu menjadi peserta mandiri. Oke. Dari Kak RP, Kak BPJS ku udah nggak aktif. Maaf, Kak BPJS ku udah aktif kembali ke BPJS suami. Punya suami alamatnya udah ganti, tapi punya aku kok belum ya? Ini untuk perubahan alamat. Kalau untuk di aplikasi Mobile JKN kan hanya bisa mengakses perubahan alamat surat aja. Tapi kalau untuk alamat domisili bisa dilakukan perubahan tentu saja di WA Pandawa. Catat ya nomornya Pandawa. Semua bisa mencatat karena di Supaya sini nanti, bisa untuk layanan melakukan informasi, perubahan. bisa layanan perubahan data, baik itu perubahan nomor handphone, perubahan alamat, penambahan anggota keluarga, pendaftaran peserta baru, pengalihan segmen dan sebagainya bisa. Jadi Hanya dengan wajib upload. harus disimpan nomornya. Closing aja. Kelas Closing. Enggak. Ngomong. Kesimpulannya dulu kali ya, mungkin ada beberapa pertanyaan. Lupa, betul, jangan Ya, lupa mungkin di- ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab tapi sebenarnya sudah muncul di ya, atas. karena hampir sama ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan yang banyak muncul. Jadi untuk rehab itu nanti bisa diproses di aplikasi Mobile JKN atau bisa ke kantor langsung. atau bisa langsung dibantu petugas yang ada di kantor. Betul. Nah, nanti untuk pendaftaran rehab itu untuk yang alih segmen ya tentunya minimal memiliki tunggakan 2 sampai 24 bulan. Nah, untuk lamanya mencicil itu selama 36 bulan. Nah, sedangkan untuk yang peserta mandiri itu minimal memiliki tunggakan 4 sampai 24 bulan dan lamanya mencicil itu hanya bisa sampai 12 bulan saja. Oke, buat teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab, bisa ditanyakan di DM kami ya. Dan jangan lupa untuk join di live kita minggu depan. Jangan lupa follow, jangan Info lupa JKN tap Kebumen layar. dan Instagram Kebumen Ceria. Ya, supaya nggak ketinggalan informasi terupdate tentang BPJS Kesehatan dan JKN. Terima kasih sudah bergabung teman-teman. Bye.
dikit lagi biar pas. Dadah, jangan lupa Mungkin daftar diinformasikan ke semua orang ya, untuk yang sudah terdaftar aktif, minta tolong kesediaannya untuk selalu rutin membayar. Lalu untuk yang menunggak bisa dicoba untuk mendaftar program cicilannya. Lalu untuk Supaya menanyakan lebih ringan. info pemutihan, di situ kami belum ada regulasi, jadi ditunggu Mohon info maaf. resminya. Ya, jangan lupa follow info JKN Kebumen dan Kebumen Ceria. Sampai jumpa. Sampai jumpa di live minggu depan. Oke, matikan saja. Bagaimana cara matiin ini ya? Ya.